dari SMP Negeri 2 Purbalingga, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 akan mengikuti UKIN PPG hari ini tanggal 12 Juni 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelas untuk menyiapkan. Semoga pembelajaran pada siang hari ini mendapatkan berkah untuk kita semua. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Siapa yang tidak masuk? Ya, Ayu ya. Kenapa dia? Saksi belajar? Nah, kalau sudah siap, bukunya dikeluarkan. Sebelum memulai pembelajaran, ya, kemarin kita sudah belajar tentang drama, ya. Ada yang pernah melihat drama sebelumnya? Pernah? Siapa yang sudah pernah melihat drama atau mungkin pernah bermain peran? Siapa? Nonton drama? Jangan sudah pernah? Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur drama. Kemarin kita sudah belajar tentang drama, ya. Nah, sebelum dimulai, Ibu akan membacakan KD dari materi unsur-unsur drama. Yang pertama, menelaah karakteristik unsur dan kaidah dalam teks drama yang berbentuk naskah atau peran. Nah, yang pertama, indikatornya mengidentifikasi karakteristik unsur-unsur teks drama. Unsur teks drama itu ada tema, alur, latar, tokoh, dan watak. Yang kedua, memilih karakteristik kaidah kebahasaan. Ada konjungsi temporal, kata kerja, dan kata sifat. Jadi pembelajaran kali ini nanti kalian bisa tahu apa itu unsur drama apa saja sih. Nah, itu. Yang kedua, kalian diharapkan nanti mampu memahami tentang kaidah pembahasan teks drama dan menyimpulkan karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan bantuan RKPD, diharapkan peserta didik dapat menentukan struktur teks drama secara benar, menentukan kaidah kebahasaan, menyusun dan menyunting teks drama yang telah disusun. Ya. Selanjutnya, nanti kalian diminta untuk mengamati video yang akan Ibu nanti putar. Nanti kalian bisa menyimak dan mencatat materi yang penting. Apa sih pengertian dari drama? Drama berasal dari bahasa Yunani, dari kata draume yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, dan sebagainya. Drama juga berarti hidup yang dilukiskan dengan gerak. Konflik dari sifat manusia merupakan sumber pokok drama. Dengan kata lain, drama adalah penggambaran kehidupan dan watak manusia
melalui acting yang dipentaskan. Itu adalah definisi dari drama. Atas apa saja sih ciri-ciri dari drama? Ciri-ciri drama ada 3 ya. Yang pertama, berupa cerita. Karena isi dari sebuah drama itu adalah menceritakan tentang kehidupan manusia, dengan kata lain tentang cerita kehidupan manusia. Kemudian apa sih unsur-unsur dari drama? Unsur yang pertama ada tema. Apapun karya sastra pasti memiliki tema ya, karena tema adalah gagasan pokok, ide pokok atau jiwa dari sebuah cerita. Unsur yang kedua, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau jalan cerita. Setiap karya sastra, setiap cerita pasti ada alurnya ya. Nah, itu adalah alur dari drama. Ada 4 ya. Yang pertama pengenalan cerita, yang kedua konflik awal, yang ketiga perkembangan awal, dan terakhir atau yang keempat adalah penyelesaian. Nah, perlu kita pahami ya, dalam dialog itu sendiri ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Ketiga elemen tersebut adalah tokoh, wawancang, dan kromatum. Jadi dalam naskah drama ya, itu ada 3 itu yang penting, ada 3 elemen itu. Yang pertama ada tokoh, adalah pelaku yang memerankan, yang mempunyai peran. Kemudian wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Nah, biasanya dalam naskah drama itu adalah tokohnya siapa, kemudian ada percakapannya. Nah, itu namanya wawancang, percakapan. Kemudian yang ketiga, kramagum. Kramagum ini adalah petunjuk, perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Setelah kalian mengamati video tadi, pengetahuan apa saja yang kalian dapatkan? Yuk, Irfan. Saya jadi tahu apa itu drama dari ciri-cirinya. Menjadi tahu apa itu drama dan ciri-ciri drama. Lalu apa itu drama ya, Arya? Drama adalah pengembangan kehidupan dan watak manusia melalui acting yang dipentaskan. Acting yang sampai kita berbuat baik berarti itu ada, kalau karakter baik itu apa ya? Ada istilah protagonis dan antagonis. Terus yang kedua, alur merupakan rangkaian peristiwa atau jalan cerita. ya, terus lain alur. Tokoh dan penokohan, yaitu tokoh merupakan pelaku dan penokohan itu karakter. Pelaku atau gambaran karakter dalam drama. Terus Latar keterangan, terus dialog dan pemahaman. latar ada berapa ya? Ada 4. 3. Apa saja? Ruang, waktu, dan suasana. Tadi 4. Berarti apa lagi? Ruang, waktu, suasana. Ada lagi? Peristiwa itu latar dari latar tempat, waktu, dan suasana. Ya, latar tempat berarti ya tempat di mana terjadinya peristiwa, bisa di sekolah, di rumah, ya. Terus latar waktu ya berarti berhubungan dengan waktu, bisa pagi, siang, sore, malam. Terus apa lagi selain tokoh, alur tadi sudah. Terus tokoh dan penokohan, ya. Dimana tokoh itu dibagi menjadi berapa? Tokoh antagonis yang bagaimana? Ya, tokoh yang berperan jahat, misalkan bawang merah, bawang putih. Ya. Kalau protagonis, yang baik, ya misalkan siapa ya? Yang baik, ramah, rajin menabung, kayak Riona misalkan. Riona jadi bawang putih, ya. Cocok. Terus kalau antagonis apa? Tokoh yang membantu ya, pendukung.
bisa itu. Ya, terus apa lagi? Maksud drama itu dialog, ya. Nggak mungkin kan nggak ada dialognya ya? Kecuali kalau TV-nya bisu ya. Nah, biasanya mereka dialog kan apa? Dialog itu percakapan ya. Nah, dimana ada pengenalan, ada konfliknya, ada solusinya, ya. Dalam sebuah teks drama pasti ada itu. Terus apa lagi? Amanat. Apa itu amanat? Pesan yang ingin disampaikan. Kalau misalkan dalam suatu teks drama, ya, kalau cerita kita misalkan jalan hidup kita terus lempeng terus, bosan nggak? Bosan ngantuk ya. Naik motor terus nabrak. Ya pinter ya. Kadang ada lubang, ada tanjakan, ada turunan, dan semua itu harus dilewati. Untuk selanjutnya mengorganisasi, ya, mengorganisasi sini diskusi. Nanti ibu akan memberikan latihan soalnya istilah apa tadi ya? Pramagum dan wawancang ya. Ada pramagum, petunjuk lakuan, ya. Biasanya dalam kurung, dalam naskah. Kalau wawancang, ya. Yang diulangi Riona yang keras. Wawancara adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Ya, betul sekali Riona. Cara membuat naskah drama, yang pertama menentukan ide yang nanti untuk ditonton. Kalian cari ide. Yang kedua, menentukan tema yang sesuai dengan ide. Ya, setiap anak itu pasti punya ide masing-masing. Ide itu bisa dari kehidupan sehari-hari, bisa googling, merumuskan naskah, memetakan tokoh dan karakternya, terus menyusun kerangka cerita. Kalau misalkan kalian suka bermain peran, coba menulis cerita. Nah, setelah itu membuat sinopsis sebagai gambaran cerita dalam naskah drama dan mengembangkan cerita. Ini ada sebuah cerita, sedikit cerita tentang naskah drama. Lalu kalian analisis bagian-bagian unsur drama. Ada tema, alur, ya, kamu baca dulu. Nanti berkelompok 4 sampai 5 anak, ya, berkelompok, membentuk kelompok. Kalian mengerjakan LKPD kegiatan 1 dan 2. Setelah kalian membaca teks ini, ya, membaca teks itu tidak hanya sekali, perlu dipahami. Mungkin bisa sampai 2-3 kali. Setelah itu kalian mengamati bagian-bagian teks mana, ya, kalian sebutkan alurnya. Di situ ada bagaimana alurnya, cerita dari naskah itu, terus tokoh atau penokohan. Ya, yang pertama alur. Ada alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Kalau alur maju berarti dari awal sampai akhir sesuai urutan waktu, ya. Terus ada tokoh dan penokohan, berarti kalian menunjukkan tokoh yang ada di dalam naskah tersebut, siapa saja disebutkan semuanya, ya. Terus penokohan berarti sifat atau karakter dari tokoh tersebut. Terus dialog. Nah, dialognya ini menggunakan bahasa yang baku atau tidak baku, tuh ya, formal atau non formal itu ya bisa kalian analisis sendiri dengan kelompok kalian. Jangan lupa nanti tulis nama dan nomor absennya. Terus ada latar kan ada 3 ya, latar tempat, waktu, dan suasana. Ini singkat, jawabannya singkat, ya. Latar tempat di mana saja di situ ada. Kalian tinggal mengamati teks itu. Nah, yang kedua, kegiatan 2 setelah menganalisis struktur teks drama, yuk kita tentukan kaidah pembahasannya. Ada kalimat langsung, ya. Kalimat langsung berarti yang ada tanda petiknya, kata ganti orang, misalkan aku, dia, saya, mereka,
kata tidak baku ada enggak. Dan konjungsi temporal berarti berhubungan dengan waktu. Ya. Misalkan besok, kemarin, itu, setelah itu juga menunjukkan waktu. Kemudian, terus panggilan perintah bisa kalimat yang melarang, awas, dilarang, mari, itu juga perintah. Kalimat tanya berarti diakhiri dengan tanda tanya. Paham ya? Ya, silakan berkelompok. Nanti gua akan berikan LKPD. Ya, coba berkelompok dulu. Kelompok bahasa Indonesia kan sudah ditentukan, yuk gabung langsung. Nanti biar tahu ditentukan kelompok 1, 2 dan seterusnya. Yang masih empat bisa gabung jadi kelompok perjalanan. Kegiatan 1 ya, itu menentukan unsur drama, ada alur, tokoh atau penempatan. Dilihat tabelnya itu ada tabel kan, dramanya di kegiatan 1.
kamu menentukan alurnya. Alur apa yang menggunakan? Itu yang disenang enggak? Enggak. Ya.
Jadi yang paling kedua namanya Sudah? Siapa yang mau maju? Kelompok siapa? Ya, kelompoknya Oci. Tepuk tangan. Iya. Maju kelompoknya Oci. Dulu ya salah. Perkenalan diri. Lalu dia pakai desa. Ya. Pertanyaan dari Liviana yaitu kenapa Danu memiliki sifat yang tidak tepat waktu dan pemalas. Pertanyaan kedua, ada lagi yang bertanya? Saya menerima ingin bertanya, Bapak sebagai siswa, kalau setiap ada kelompokan, saya cuma bagaimana harus tepat waktu. Ya, langsung dijawab saja. Baik, kami akan menjawab dari kelompok 1, yaitu kenapa Danu memiliki sifat yang tidak tepat waktu dan pemalas? Karena agar tidak menurun kerjaan menjadi banyak seperti itu. Ya, jawabannya seperti itu. Kita sebagai pelajar harus disiplin waktu ya. Ini yang bertanya ya. Kalau misalkan menunda-nunda tugas, nanti banyak tugas tercecer ya. Akhirnya terbengkalai nggak mengerjakan tugas. Jadi memang harus tepat waktu. Gitu. Itu namanya disiplin. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ansa Paripati Desa. Danu kita juga didit dan watak Danu suka dan terlupa. Apakah sebenarnya dari hasil kami? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sudah dikumpulkan yang KPD-nya. Setelah
dialog, amanat. Ya, sudah bagus ya tadi diskusi berjalan dengan lancar dan kalian semua aktif bertanya, menjawab, ya, beri masukan. Terus tadi apa saja yang sudah kita pelajari? Pengertian drama, ciri-ciri drama, apa saja ciri-cirinya tadi ada berapa? Ada 3. Contohnya tadi apa? Yang pertama? dialog dan dipentaskan. Terus ciri apa lagi? Unsur drama tadi sudah ya. Terus alur, ya. Terus, nah ini tugasnya, ya, tugas untuk di rumah. Kalian membuat naskah drama, boleh naskah drama tradisional ataupun modern. Kalau tradisional, boleh kalian mengangkat cerita rakyat yang ada di daerah kalian. Nah itu coba kamu buat naskah drama, menyusun naskah drama yang tadi sudah Ibu sampaikan di depan, menyusun membuat konsep, ya, berdasarkan idenya itu, ya, dari daerah tempat tinggalmu, ya, naskah drama tradisional maupun modern. Nah, itu juga sebagai penutup atau refleksi, ya, bahwa kita kalau mau belajar pasti bisa. Kalau kalian tadi sudah latihan berdiskusi kelompok, memecahkan masalah dengan melihat contoh naskah drama dan menganalisis sesuai dengan unsur dan kaidah pembahasaan teks drama. Sudah paham sampai di sini? Nah, kalau sudah dikumpulkan LKPD-nya sekali, sudah ya. Jadi menyimpulkan tadi kalian sudah belajar tentang apa lagi? Ya itu kan sudah. Ya, sudah belajar tentang pengertian drama, unsur drama, ciri-ciri drama, kaidah pembahasaan teks drama. Ya, dan kalian ditugaskan untuk menyusun teks drama tradisional maupun modern, pilih salah satu berdasarkan cerita rakyat yang ada di daerahmu. Ya, dikumpulkan minggu depan, gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas, ya, orang asri ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.